Selamat datang kembali di Bang Kobel Channel. Kali ini, Bang Kobel Channel akan melanjutkan alur cerita Soul Land 2. Bagi yang baru bergabung, silahkan cek playlist agar bisa review alur ceritanya dari awal. Yang belum bergabung silahkan klik tombol subscribe, aktifkan pula loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita seru berikutnya. Terima kasih. Setelah menang dari pertandingan melawan Huang Cutian, Lan Luoluo dan Lan Susu, tim Huo Yuhao masih mempunyai 4 pertandingan lagi pada hari yang sama di arena 33. Tim Huo Yuhao mampu memenangkan pertandingan 10 kali berturut-turut tanpa kekalahan dan menjadi juara di arena 33. Ketika pertandingan akhir telah usai, Huo Yuhao dan Wang Dong pergi ke asramanya, namun ketika ia bertemu dengan siswa lain, mereka mendapatkan ucapan selamat dari para siswa lainnya. Ketika akan sampai di kamar, Huo Yuhao puas akan hasil hari ini, namun berbeda dengan Wang Dong yang masih memiliki perasaan yang aneh ketika mereka menjalani pertandingan hari ini terasa banyak yang sangat mudah dilalui. Huo Yuhao pun bertanya, "Wang Dong, kau kenapa?" "Yuhao, aku memikirkan pertandingan kita hari ini, aku merasa ada yang salah, meski teknik kedua 1000 tahunku kuat. Tapi mereka menggunakan teknik fusi roh. Saat itu aku merasakan kau sedang menggunakan deteksi roh, namun entah kenapa seketika fusi roh mereka lenyap. Apa yang kau gunakan sebenarnya?" Jawab Wang Dong dengan menyelidiki. "Apakah Anda masih memiliki teknik jiwa lain?" Lanjut Wang Dong. Huo Yuhao pun dengan rasa bersalah dan bergumam dalam hati, "Kak Tian membilang padaku bahwa jangan sampai orang lain tahu cincin jiwa pertamaku memiliki 4 keterampilan jiwa. Tapi aku dan Wang Dong sudah berlatih bersama dalam waktu yang lama dan dia sangat memahamiku. Apakah aku harus berbohong padanya agar aku bisa lepas dari semua ini? Tapi aku pasti buat dia kecewa, bagaimana ini?" Mereka berjalan berjauhan karena mereka pun tahu bahwa itu adalah hal yang sensitif bagi para master jiwa tentang kekuatan asli mereka. Namun sesampainya di kamar, Huo Yuhao memberitahu kepada Wang Dong bahwa ia memiliki martial soul body atau roh pelindung yang berasal dari anggota tubuh mereka. "Apa yang kau katakan, martial soul tubuh?" Wang Dong bertanya dengan heran. Huo Yuhao menjawab, "Aku pernah mendengar bahwa roh pelindungku adalah martial soul body, yaitu mataku sendiri. Konon katanya, martial soul body memiliki banyak keajaiban. Martial soul body mampu bermutasi seperti mata spiritualku yang bermutasi karena pelatihan dari Purple Demon Haze." "Mutasi seperti apa?" tanya Wang Dong dengan penasaran. "Ketika teknik pertamaku, pembagian deteksi spiritual pada satu titik, maka aku bisa memfokuskan kekuatan spiritualku pada titik itu. Dengan daya fokus yang kuat, aku mampu mengejutkan kekuatan mental mereka." Ketika Huo Yuhao mengatakan itu, dia langsung mempraktikannya pada lampu di kamarnya dan seketika lampu itu pun padam. "Lihatlah apa yang aku lakukan," ucap Huo Yuhao. "Ternyata tipe pendukung dapat juga untuk menjadi tipe penyerang, namun aku pernah mendengar tentang martial soul body, namun aku masih tidak percaya padamu." Jawab Wang Dong. "Ini tidak seperti yang Anda bayangkan, kekuatan spiritualku lemah. Saudara beradik itu terjebak oleh Anda karena mereka terlalu banyak mengeluarkan kekuatan jiwa mereka dan pada saat itu aku menyerang mereka diam-diam. Setelah mereka terkena seranganku, mereka terlepas dari kekuatan fusi mereka." Jawab Huo Yuhao berusaha meyakinkan Wang Dong. Karena jika Wang Dong tahu tentang keberadaan Brother Sky Dream, maka semuanya akan jauh lebih runyam. Kekuatan fusi mereka sangat kuat, namun sayang kekuatan jiwa mereka masih kurang. "Namun akan sangat bagus jika kita juga bisa melakukan fusi roh," ucap Wang Dong dengan bersemangat. "Mana ada hal sebagus itu? Fusi roh harus memiliki kecocokan yang sangat tinggi. Jika kedua roh pelindung dari kedua orang sangat serasi maka ketika digabungkan akan merasakan sesuatu. Kita sudah tinggal bersama selama 3 bulan, apakah kamu merasakan ada kecocokan denganku?" ucap Huo Yuhao. Wajah Wang Dong pun memerah dan menjawab, "Kecocokan. Kita adalah saudara." "Mengapa?" jawab Huo Yuhao heran dengan ekspresi Wang Dong, karena dia menganggap Wang Dong adalah laki-laki. "Mereka adalah kakak beradik dan kita adalah saudara, mengapa bisa tidak cocok?" lanjut Huo Yuhao. Wang Dong berkata, "Sebenarnya, saat aku menerima bantuan deteksi spiritualmu, aku merasakan nafasmu sangat dekat." Jawab Wang Dong sambil memerah. "Apa katamu? Maksud Anda adalah?" jawab Huo Yuhao bersemangat.
Mari kita coba kontak fisik agar kekuatan kita masuk ke dalam tubuh kita, lalu kita lihat apa yang terjadi, jawab Wang Dong malu-malu. Kalau begitu ayo kita berpelukan, ucap Huo Yuhao sambil merentangkan tangannya, hahaha. Jangan harap, jabat tangan saja, jawab Wang Dong sambil menendang terbang Huo Yuhao ke tembok. Hahaha. Cukup satu jari saja, ucap Wang Dong dengan malu-malu tapi mau. Apa maksudmu jangan harap? Jawab Huo Yuhao sambil menarik paksa tangan Wang Dong ke kasurnya. Apa hubungannya dengan dua orang pri dewasa? Jawab Huo Yuhao heran. Namun pada akhirnya Wang Dong pun mengikuti apa yang Huo Yuhao inginkan. Ketika tangan mereka digabungkan dan mengalirkan kekuatan jiwa mereka, alangkah terkejutnya mereka mampu merasakan kekuatan jiwa satu sama lain, yang menandakan kekuatan jiwa mereka memiliki keserasian yang sangat tinggi. Saking tingginya keserasian kekuatan jiwa mereka membuat ulat belatung yang suka tidur itu pun terbangun dan berkata, anak ini sangat beruntung. Huo Yuhao pun membuka matanya namun ia berada di dalam lautan spiritualnya. Kak Tianmeng, ucap Huo Yuhao. Tidak disangka, kau sebenarnya menemukan orang yang cocok dengan nafasmu. Ucap ulat kekek. Apa maksudnya Brother Sky? Tanya Yuhao. Itu adalah kecocokan roh jiwa 100%, 3 roh pelindung telah bergabung, ucap Brother Sky sangat kagum. 3 roh pelindung, bukankah aku hanya memiliki 2 roh pelindung? Tanya Yuhao. Roh pelindung keduaku pun belum terbentuk, lagi pula bukankah Wang Dong hanya memiliki 1 roh pelindung? Tanya Yuhao lagi. Wang Dong bukan hanya radian butterfly, tapi dia juga menyembunyikannya darimu. Sedangkan roh pelindung keduamu meski belum terbentuk tapi aku yakin kau memiliki atribut es, inilah yang cocok dengan miliknya. Sedangkan martial soul yang ketiga, itu adalah dia, Brother Sai mengacu pada Electrolux. Saat aku berubah menjadi cincin jiwa kebijaksanaan dan menyatu denganmu, ada orang aneh yang memasuki lautan spiritualmu. Ia memiliki beberapa karakteristik martial soul, namun ia bukan datang dari dunia ini. Jelas Brother Sky pada Yuhao. Aku memiliki 3 martial soul. Tanya Yuhao dengan heran. Dalam sejarah benua Douluo, orang yang memiliki roh ganda dapat dihitung dengan jari, tapi aku secara kebetulan mendapatkan 3 roh bawaan. Gumam Huo Yuhao. Dari perkataanmu, mestinya Wang Dong juga memiliki 3 roh pelindung bawaan. Ucap Brother Sky. Pantas saja aku dan dia memiliki kecocokan 100%, ini terlalu ajaib. Ucap Huo Yuhao mengerti. Kekuatan kalian sangat serasi dan mampu meningkatkan kecepatan kultivasi beberapa kali lipat, pusatkan pikiranmu dan kembalilah berlatih, aku akan membantumu. Ucap Brother Sky. Huo Yuhao pun kembali dalam kesadaran dunia nyata namun ia sedang fokus melakukan pelatihan dengan Wang Dong. Energi-energi murni dan beberapa atribut es mulai terserap oleh mereka. Wang Dong pun tanpa sadar menggigil karena energi dingin yang mereka serap sehingga terbentuklah kepompong es yang menutupi tubuh mereka berdua. Waktu berlalu semalaman dengan kondisi Wang Dong dan Yuhao berpegangan tangan ditutupi oleh kepompong es yang mulai membekukan lingkungan. Jam dinding sebagai pengingat waktu pun sampai ikut menggil saat memberitahu bahwa waktu sekolah akan segera dimulai. Wang Dong terbangun dalam kultivasinya terlebih dahulu, dia melihat tangannya yang sedang digenggam erat oleh Yuhao dan ada rona kemerahan di wajahnya. Namun saat menikmati momen itu, ia tanpa sadar melihat jam dinding dan menunjukkan bahwa jam sekolah segera dimulai. Wang Dong pun panik dan bangkit bergegas menuju kelas sambil mengingatkan Huo Yuhao. Akhirnya Huo Yuhao pun bangun dan ikut panik bergegas ke sekolah, namun mereka terlambat masuk alhasil hukuman dari guru Zhou Yi menanti mereka. Terima kasih telah stay di Bang Kobel Channel. Support channel ini dengan klik tombol subscribe, like dan komen agar kalian tidak ketinggalan alur cerita seru lainnya. 1 subscribe 1 like adalah penyemangat bagi Bang Kobel. Terima kasih.